Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Triandini dari kelas A Administrasi Publik. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi MSDM. Dan yang pertama adalah konsep dan tantangan MSDM. MSDM selalu berkaitan erat dengan perencanaan, pengadaan, pengembangan serta pemeliharaan SDM dengan upaya mencapai tujuan yang optimal. Dari hal tersebut juga muncul pandangan-pandangan yang berbeda dari berbagai pihak, seperti SDM sebagai salah satu faktor produksi yang dipacu untuk bekerja lebih produktif seperti mesin. Yang kedua, bekerja sesuai dengan spesialisasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, yang tidak produktif harus diganti atau dibuang. Kondisi di atas memunculkan seperti pengangguran, tidak adanya jaminan dalam bekerja, dan berkurangnya rasa bangga terhadap pekerjaan dan tumbuhnya serikat bekerja. Dari hal tersebut menimbulkan beberapa tantangan, seperti yang pertama, pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kontribusi SDM. Yang kedua, munculnya teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow sebagai landasan motivasi individu menjadi pendorong adanya pemikiran tentang perlunya memotivasi SDM dengan melihat tingkat kebutuhan yang dimilikinya. Yang ketiga, adanya kecenderungan baru yang berdampak positif terhadap perkembangan efektivitas organisasi, yaitu meningkatnya kepentingan terhadap MSDM, meningkatnya otomatisasi dan pengembangan sistem informasi SDM, dan adanya perubahan menuju sistem merit dan akuntabilitas. Yang kedua adalah beberapa pendekatan dalam MSDM, dan di sini terbagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah pendekatan strategis, yang kedua manajemen, yang ketiga pendekatan sumber daya manusia, yang keempat komoditas, kelima pendekatan proaktif, keenam reaktif, 7 sistem, dan selanjutnya adalah tujuan, fungsi, dan peranan. Dengan kata lain, tujuan MSDM bisa dikatakan untuk yang pertama meningkatkan efektivitas, yang kedua meningkatkan efisiensi, ketiga meningkatkan produktivitas, keempat menurunkan pemindahan pegawai, kelima menurunkan absensi para pegawai, keenam meningkatkan kepuasan pelayanan, ketujuh menurunkan komplain para pelanggan, kedelapan meningkatkan bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia, terdiri dari fungsi manajerial dan fungsi operasional. Namun kedua fungsi tersebut dibagi lagi menjadi, yang pertama fungsi manajerial atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Yang kedua adalah fungsi operasional yang terbagi juga menjadi pengadaan tenaga kerja SDM, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, dan peranan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, melaksanakan analisa jabatan, kedua melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pegawai dan merekrut para pekerja, ketiga menyeleksi calon pekerja, keempat memberikan pengenalan dan penempatan bagi para pekerja yang baru, kelima melakukan penetapan terhadap upah, gaji, dan memberikan kompensasi, keenam memberikan insentif, tujuh melakukan evaluasi kinerja, 8 membangun komitmen kerja, 9 memberikan keselamatan kerja, dan ke-10 memberikan jaminan kesehatan. Dan yang terakhir adalah peranan SDM. Peranan SDM dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada SDM yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Selain
Selain itu, keberadaan dari SDM juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Sekian dan terima kasih.